datang di channel gue. Oke, um, sesuai judulnya kita bakalan ngomongin tentang gap year gue dan alasan gue kenapa gap year. Sebenarnya, gini deh. Jadi dulu tuh gue tuh punya mimpi gitu dari kecil. Jadi dari kecil tuh gue tuh punya mimpi, ya bentar. Punya mimpi pengen kuliah ke luar negeri gitu. Emang dari kecil, dari SD gitu. Cuman kayak yang namanya anak kecil, anak SD ya, terus gue sering kayak ngomong ke bokap nyokap gue kayak, ih kayaknya keren ya kuliah di luar negeri, kayaknya keren ya sekolah di luar negeri, kayaknya seru gitu. Dan pengen banget deh kayaknya sekolah di luar negeri. Tapi kan waktu itu kayak omongan bocah atau omongan kayak anak SD gitu kan. Jadi bokap nyokap gue kayak ya udah dengerin aja, kayak ya udahlah ya, anakku mau ngomong apaan ya terserah dia dah gitu. Cuman setelah yang kesini kayak gimana ya, udah SMA, SMP dulu kayak gue udah mulai merealisasikan mimpi gue dari kecil itu, kayak mulai cari artikel dan bagaimana cara, dulu sih pengennya gue exchange gitu, kayak study exchange lah. SMA cita-cita gue dulu kayak SMA pengen exchange segala macam gitulah. Cuman emang waktu itu gue cuman cari satu program exchange, yang mana gue lupa kalau ternyata pertukaran pelajar itu banyak banget program. Maksudnya nggak cuman itu doang yang mensupport pertukaran pelajar gitu. Dan gue waktu itu ya, dengan keawaman gue cuman lihat informasi satu doang itu, dan itu susah banget sih buat gue pribadi karena waktu itu bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar. Terus ternyata exchange itu gini, pokoknya sistem dia itu mau ngirim anak-anak yang dari, misalnya gue kelas 10 ya, ntar kelas 11-nya gue di sana, cuman ulang lagi kelas 10 kalau kurikulum kita kurikulum Indonesia gitu. Sedangkan sekolah gue kurikulum Indonesia. Kecuali kalau kurikulum gue kurikulum apa ya waktu itu tuh, pokoknya kurikulum internasional. Nah, sedangkan gue nggak mau kayak memperlambat lagi SMA gue, berarti 4 tahun dong, kayak aduh susah banget, kayak udah yang lemes, terus udah bahasa Inggrisnya belum cukup, terus itu harus ngulang lagi, jadi kayak yang males gitu. Ternyata setelah gue hampir lulus SMA, gue baru sadar kalau misalnya pertukaran pelajar itu ada gak cuman itu doang programnya, banyak banget. Dan waktu itu gue terlalu sibuk dan terlalu terlalu menghabiskan waktu gue untuk mencari satu exchange itu. Nah, sampai akhirnya waktu itu sebenarnya kan saking gue pengen banget ya kuliah ke luar negeri, kayak gue ngikutin youtuber, terus kayak sering buka web, baca-baca artikel tentang gitu. Pokoknya akhirnya diarahkan ke web yang resmi-resmi gitu, kayak gue ketemu web Scholars, IDP, terus First Education, itu untuk Inggris. Pokoknya banyak banget web-web yang akhirnya membantu gue dan wujudin sama sekarang. Sampai dan review lagi waktu gue kelas 3 SMA. Waktu itu kan galau-galaunya orang ya, kayak kita harus ngadepin examination banyak banget, kayak yang ulangan semester akhir, try out, terus ujian praktek, US tuh, ujian sekolah, UN, terus kayak kalau mau perguruan tinggi harus belajar lagi buat SBMPTN dan lain sebagainya. Jadi kayak yang galau banget, dan waktunya tuh terforsir untuk belajar, padahal waktu itu gue nggak belajar sih. Justru kelas 3 itu waktu gue kebanyakan main-main. Kenapa? Karena gue mikir kayak, buat apa sih belajar cuman untuk masuk suatu instalasi waktu itu. Jadi kayak malas gitu. Kayak sebenarnya pengen ambisius gitu, pengen belajar kayak kemana-mana bawa buku atau yang tipikal kayak gitulah. Cuman nggak kesampean karena memang malah jadi kayak stres gitu kan. Jadi kayak malah main sana main sini, explore makanan ini makanan itu, jadi kayak yang gitu-gitu malahan kelas 3 SMA. Sampai akhirnya udah deket UN, dan waktu itu di tahun gue 2019 itu SBMPTN tuh berubah
berubah sistem, yang mana seminggu setelah UN harus SBMPTN gelombang 1. Sebenarnya ada gelombang 2 ya, cuman waktu itu aku ambil 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi ya gitulah, yang gelombang 1 itu 1 minggu setelah UN. Jadi kayak yang udah habis stres mikirin UN, terus akhirnya harus SBMPTN. Wah, itu hal yang paling gak gimana ya, jadi harus kebagi-bagi gitu. Jadi kayak UN gue anjlok, yang besar tuh cuman yang bener-bener di atas rata-rata tuh cuman bahasa Indonesia dapat 80, yang lainnya kayak yang aduh gue nggak bisa sebutin di sini karena memalukan sekali. Terus kalau SBMPTN cukup lah untuk masuk PTN yang di dalam provinsi mungkin ya, kalau jurusannya juga nggak terlalu banyak yang minat. Tapi karena gue tuh terlalu percaya diri, akhirnya gue buat itu untuk daftar PTN di luar daerah. Jadi kayak yang impossible banget deh diterima, apalagi tuh masuk top 5 PTN di Indonesia. Jadi kayak what the hell, lo mau mimpi di siang bolong ya gitu, kayak gak mungkin banget. Dan dan yang gelombang kedua itu justru nurun nilainya karena lebih males lagi ya, namanya udah lulus terus kayak yang banyak rebahan gitu. Jadi kayak yang oh my god, nilai gue jadi turun. Sebenarnya turunnya nggak anjlok banget, karena nilai gue yang pertama juga nggak tinggi banget, tapi ya turun ya, namanya turun ya guys. Terus waktu itu sebenarnya udah ada beberapa PTS, perguruan tinggi swasta, yang menerima gue karena gue waktu itu ikut ujian mereka. Dan ada juga sebenarnya PTN yang udah nerima gue tanpa tes ya, waktu itu pakai jalur rapor. Jadi kayak yang without effort yang tinggi kan, maksudnya nggak perlu tes lagi karena udah examinationnya udah waktu mid semester semesteran gitu kan. Cuman gue jadi keinget mimpi gue itu tadi, yang sekolah di luar negeri dan segala macamnya gitu. Waktu mau pendaftaran ulang, gue mikir lagi, kalau misalnya gue mau daftar ulang berarti gue harus mengubur mimpi gue lagi yang lainnya, yaitu sekolah atau kuliah ke luar negeri, yang mana itu udah jadi mimpi waktu kecil gitu. Waktu kecil tuh mimpi gue banyak banget kan ya, gimana ya, gue tuh seorang pemimpi lah. Mimpinya tuh udah gak jelas gitu, udah kayak terlalu tinggi dan terlalu sulit untuk digapai. Salah satunya adalah kuliah ke luar negeri, tentunya dengan beasiswa ya, karena keluarga gue tuh menengah ke bawah, jadi finansialnya menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya untuk luar negeri, apalagi negara yang maju, kalau misalnya mau kuliah di sana gitu tanpa beasiswa, kayaknya it's hard gitu, kayak oh my god, gak mungkin juga kayaknya. Meskipun emak gue juga pernah bilang kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, kalau ibu sama bapak masih bisa ngebiayain, gak apa-apa sih ibu sama bapak biayain. Cuman gue yang mikir-mikir lagi dong, gila gue mau ngebunuh orang tua gue secara perlahan apa. Jadi ya waktu itu akhirnya gue ketemu sebuah bimbingan, dan bimbingan itu akhirnya mendekatkan gue pada mimpi gue, yaitu keluar negeri. Tapi kuliah ke luar negeri ya itu. Tapi yang harus gue korbankan adalah gap year. Artinya kalau gue mau kuliah ke luar negeri, gue harus berhenti 1 tahun menunggu menunggu beasiswa yang sesuai itu buka gitu. Karena beasiswa kan bisa aja kalau gue dari SMA langsung kuliah ke luar negeri, tapi daftarnya waktu itu udah kelewat lah intinya, karena kan gue terlalu sibuk dengan SBMPTN, SNMPTN, UN, SUS dan lain-lainnya. Jadi kayak yang udah nggak mikir lagi langsung cari waktu itu. Jadi begitu gue deket-deket mau UN itu gue baru mikir, dan juga gue baru ketemu programnya. Jadi ya gue memutuskan untuk gap year dan meninggalkan universitas-universitas yang pernah menerima gue. Bukan berarti mereka jelek ya. Gue gue bisa bilang
universitas itu sebenarnya bagus, cuman bukan mimpi gue. Kayak kalau misalnya lo tuh gimana ya, lo mimpi sesuatu dan lo dapet sesuatu yang lain yang sebenarnya equal, sama-sama bagusnya, cuman kalau misalnya yang bukan mimpi itu kayak ya apa ya, rasanya tetap beda dan gak memuaskan gitu kan. Jadi kayak gue memilih untuk mengambil resiko yang benar-benar sebenarnya gue nggak ngerti keterima atau enggak bakalan, tapi gue ambil resiko untuk ngambil coba-cobalah daftar beasiswa ke luar negeri, siapa tahu kan ada yang nyantol ya. Sampai akhirnya alhamdulillah kemarin gue dipanggil wawancara di salah satu beasiswa. Sebenarnya sekarang gue lagi nungguin pengumumannya, tapi setidaknya itu sudah memperdekat deketin gue lah sama mimpi gue yang entah berantah yang bakal tercapai atau enggak, tapi insyaallah doain teman-teman, semoga itu akan berhasil. Jadi ya kayak gitulah intinya. Sebenarnya hidup, life is risk ya. Jadi lo berani nggak sih ngambil resiko? Kayak gue sebenarnya ada zona aman gue, yaitu ngambil aja universitas yang udah nerima gue waktu itu. Cuman kalau gue ambil itu, ya sekali lagi mimpi gue yang harus pengen kuliah ke luar itu harus terkuburkan. Jadi sebenarnya video ini video antah berantah ya, video nggak jelas ya. Tujuannya untuk sharing aja sih, karena banyak banget teman-teman gue terutama yang nanyain. Jadi sekalian aja gue jawab di sini supaya teman-teman gue juga nggak nanya-nanya lagi ya. Supaya juga kok lo tuh ngapain sih gap year? Emang lo tuh apaan sih, ngapain sih di rumah rebahan mulu? Ya sih emang, karena ngurusin dokumen kayak gitu. Dan waktu itu kan belum buka beasiswanya, jadi kayak yang ya santai-santai sambil rebahan ya. Jadi kayak kadang-kadang sempet iri sama teman-teman yang udah kuliah, terus kayak sering Instastory atau WhatsApp story mereka lagi sibuk nugas atau lagi sibuk organisasi atau segala macam. Sebenarnya dalam hati kecil juga kayak nyesel banget ya kenapa nggak kuliah tahun ini gitu. Kayak teman-teman udah sibuk ngerjain tugas, udah sibuk organisasi, gue diem aja di rumah dan nggak tahu lontang-lantung mau ngapain. Sampai pernah gue kayak yang dengerin radio gitu atau dengerin type tentang pengangguran, gue sampai kesindir gitu loh, kalau ya ampun gue dong pengangguran itu gitu kayak. Tapi balik lagi ya, namanya jalan yang gue pilih itu di sini, jadi selalu ada resiko dimanapun jalan yang lo ambil gitu. Jadi kalau misalnya ya doain aja semoga beasiswa ini nanti lancar dan bisa keterima di beasiswa itu. Ya itu aja cerita tentang gap year gue, ngapain aja sebenarnya gap year, ngapain aja dan kenapa pilih gap year. Dan gue juga nggak bisa bilang ini alasan terbaik atau pilihan terbaik, cuman menurut gue pribadi, karena gue pengen mengejar mimpi gue yang dari kecil itu tadi. Dan kebanyakan mimpi gue tuh dari dulu kayak terpendam gitu, kayak yaudahlah lo ikutin alur aja, kayak terima aja realitanya gitu. Cuman sekarang gue kayak nggak terima gitu dan pengen banget ngambil resiko dalam hidup ya, dan keluar dari jalur yang dibilang realita itu tadi, dimana gue harus bisa menapak pada jalur yang gue pilih, yang mana itu udah jadi mimpi gue. Karena gimana pun gimana ya, mimpi lo itu seenggak keren apapun, gimana ya jelasinnya, yang namanya mimpi itu misalnya serendah apapun mimpi lo, misalnya sebenarnya nggak ada mimpi yang rendah ya, maksudnya kayak menurut orang lain mimpi lo tuh apa sih, mimpi kok kayak gitu misalnya ya menurut orang lain sejelek apapun mimpi lo, kalau yang namanya mimpi itu ya menurut gue sesuatu yang harus dicapai gitu sih buat diri sendiri ya, kayak keharusan diri sendiri yang ya namanya udah dimimpiin tuh kayak harus jadi kenyataan deh gitu. Karena mimpi-mimpi gue yang masa lalu tuh kayak udah nggak ada yang jadi kenyataan, kayak yang gue terlalu mengikuti realita dan mengambil jalan aman. Jadi gue kali ini pengen banget merealisasikan mimpi gue yang satu ini. Semoga dari situ kita semua jadi gimana ya, pejuang mimpi lah ya. Namanya juga yang namanya dimimpiin tuh sesuatu yang keren menurut kita gitu. Jadi ya buatlah diri lo itu keren sesuai apa yang lo pengen ya.
Segitu aja video gue kali ini. Makasih banyak udah nonton, dan maaf banget dengan nggak jelas gitu deh video gue yang nggak jelas ini ya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gue dan pertanyaan beberapa adik kelas gue juga yang sibuk banget nanyain, dan ya gitulah pokoknya. Sebenernya gue kesel banget sih. Karena malu kalau mau cerita mimpi gue kan ya, namanya belum terwujud. Cuman sekarang gue mau aja karena apa ya, udah nggak kuat lagi lah ditanyain mulu. Ya intinya itulah. Semoga ini jadi video berfaedah dan bisa menginspirasi. Apa coba inspirasi? Ya udahlah ya. Segitu aja intinya video dari gue. Oh ya, jangan lupa baca Al-Kahfi ya, pelopor Al-Kahfi. Kenapa? Karena di akhir zaman ketika lo ketemu Dajjal nanti, siapa tahu ya, dengan cuma Al-Kahfi yang bisa ngebantu lo. Karena itu pesan dari Tuhan langsung untuk nyuruh lo untuk ngapalin 10 ayat pertama Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Ya semoga bermanfaat ya videonya, dan jangan lupa Al-Kahfinya ya. Pelopor Al-Kahfi hashtag ya. Ya udahlah, segitu aja. Jadi nggak tahu udah closingnya, dan gue bukan YouTuber pro kan sih, YouTuber udahlah ya. Sekian dari gue, bye.